Halo semuanya dan selamat datang kembali. Kalian pernah nggak sih ngerasa pusing atau kewalahan lihat sistem digital yang makin hari makin ribet? Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal membedah sebuah topik yang super krusial, tapi anehnya sering banget diabaikan, yaitu gimana caranya mengubah semua kekacauan digital itu jadi sebuah sistem yang terstruktur sempurna. Hari ini, kita bakal bongkar keajaiban di balik manajemen konfigurasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kalian bayangin sebentar. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang punya puluhan ribu server dan aplikasi yang saling terhubung bisa terus jalan tanpa semuanya tiba-tiba ngehang atau runtuh? Gini, di dunia nyata, ekosistem cloud itu luar biasa rumit. Satu aja kesalahan kecil dari manusia, misalnya typo nulis alamat IP, atau ya sekedar lupa naruh tanda koma di baris kode, itu bisa memicu efek domino yang parah banget. Sistem bisa mati total dalam hitungan detik, atau yang lebih ngeri lagi, data jutaan pengguna bisa bocor. Nah, disitulah letak resiko paling nyata dalam operasional IT modern zaman sekarang. Oke, masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya manajemen konfigurasi itu? Singkatnya, anggap aja ini sebagai cetak biru pamungkas buat mastiin internet kita tetap nyala tanpa henti. Kalau pakai bahasa yang lebih simpel, manajemen konfigurasi itu semacam proses rekayasa sistematis yang tugasnya ngelacak dan ngontrol semua atribut fisik dan fungsi dari sistem IT kita dari awal sampai akhir. Intinya, ini tuh buku aturan mutlak, tujuannya cuma satu, mencegah yang namanya configuration drift atau penyimpangan konfigurasi. Ibarat resep kue rahasia nih, rasanya pasti bakal aneh kan kalau kokinya mulai ganti-ganti takaran sembarangan. Nah, sistem juga gitu. Manajemen konfigurasi ini mastiin sistem kalian tetap stabil, aman, dan persis kayak cetak biru awal yang udah dirancang. Yang lumayan bikin kaget, sejarahnya ini ternyata bukan dari startup-startup keren di Silicon Valley loh. Semuanya justru bermula dari militer Amerika Serikat di tahun 1950-an. Waktu itu, Departemen Pertahanan AS butuh cara yang benar-benar presisi buat ngelola hardware mereka yang super kompleks, kayak rudal atau pesawat tempur. Terus konsep ini berevolusi, masuk ke tahun 1980-an, standar ISO mulai pakai ini buat jaringan komputer. Sampai akhirnya di tahun 1998, konsep ini resmi dibakukan jadi standar industri. Jadi strategi yang dulunya dipakai di medan perang, sekarang berubah jadi kebutuhan mutlak di dunia digital kita. Keren kan? Dan pastinya, yang pakai sistem ini bukan cuma perusahaan teknologi aja. Contoh nyatanya ada di Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat alias EPA. Institusi pemerintah sebesar ini mewajibkan prosedur manajemen konfigurasi yang luar biasa ketat. Kalian mungkin mikir, kenapa institusi lingkungan hidup butuh sistem IT seketat ini? Ya karena mereka harus mengelola infrastruktur hardware kelas enterprise, jutaan baris kode analitik, dan pastinya ngelindungin data keamanan nasional dari peretas. Terus, mesin apa sih yang sebenarnya ngatur semua pelacakan rumit ini? Nah, di bagian kedua ini kita kenalan dengan jantung operasinya, CMDB. CMDB ini singkatan dari Configuration Management Database. Dia ini beroperasi sebagai pusat database terpadu yang nyimpen info super detail tentang semua aset IT kita, lengkap sama hubungan kompleks di antara mereka. Bayangin CMDB ini sebagai otak utama atau sistem saraf pusat dari operasi IT sebuah perusahaan. Dengan CMDB ini, tim engineer bisa lihat kondisi setiap komponen di jaringan mereka secara real time. Nggak ada lagi tuh yang namanya nebak-nebak atau nyari data manual yang bikin pusing. Jadi, apa aja sih yang sebenarnya dicatat di database canggih ini? Semua komponen ini biasanya disebut item konfigurasi. Udah pasti dong sistem ini ngelacak hardware kayak server fisik dan software kayak sistem operasi atau kode aplikasi. Tapi rahasia dari CMDB yang bagus itu justru ada di dua hal terakhir, dokumentasi dan personel. CMDB nggak cuma ngelacak mesin, tapi juga buku panduannya, dan ini yang paling penting, siapa orang yang punya wewenang buat ngutak-ngatik sistem itu. Jadi kalau tiba-tiba ada server yang down jam 2 pagi, sistem udah tahu persis siapa yang megang kuncinya, dan siapa yang harus ditelepon saat itu juga. Proses kerjanya sendiri ada 4 langkah yang muter terus. Pertama, identifikasi. Ini tuh mendata setiap aset yang kita punya dari awal. Kedua, kontrol perubahan, artinya nggak ada satupun orang yang boleh ngubah sistem sembarangan, semua update harus lewat persetujuan yang jelas. Ketiga, akuntansi status, yaitu mantau kondisi perangkat secara real time. Dan terakhir, audit konfigurasi. Ini proses ketat buat ngecek apakah seluruh jaringan tetap jalan sesuai standar keamanan. Keempat langkah ini tuh ibarat siklus pelindung yang bikin sistem kalian selalu prima. Nah, kita masuk ke bagian ketiga nih, bagian yang biasanya paling disukai sama para tech entusias, toolkit atau alat tempurnya. Kita bakal bahas 3 raksasa di dunia otomatisasi, Terraform, Ansible, dan Puppet.
Biar nggak pusing sama istilah teknis, kita pakai analogi bangun rumah aja ya. Terraform itu tugasnya ngebangun infrastruktur luarnya, kayak ngali pondasi, bikin dinding, sama masang atap. Dia ngebangun bentuk fisik rumah komputasi kalian. Nah, setelah rumahnya berdiri, baru deh Ansible dan Puppet ambil alih. Mereka yang ngurusin bagian dalamnya. Ibaratnya ngecat dinding, masang listrik, dan masukin perabotan ke setiap ruangan, biar rumahnya siap ditinggali. Kalau kita bedah satu-satu, ketiganya punya jagoannya sendiri. Terraform itu rajanya buat nyiapin infrastruktur dasar, pakai bahasa pemrograman mereka sendiri yang namanya HCL. Kalau Ansible, dia sering banget jadi favorit buat konfigurasi harian. Kenapa? Karena dia pakai format YAML yang bersih dan gampang banget dibaca sama manusia, jadi ramah buat pemula. Di sisi lain, Puppet lebih fokus buat mastiin infrastruktur kalian tetap aman dalam jangka panjang, dan dia pakai bahasa berbasis Ruby DSL. Biarpun beda gaya, ketiganya juara di kelasnya masing-masing. Ada satu kutipan menarik dari AutoMQ Blog yang ngerangkum ini semua dengan pas banget. Terraform membangun rumahnya, sementara Ansible dan Puppet melengkapi perabotan dan merawatnya. Poin pentingnya di sini, engineer di dunia nyata itu jarang banget cuma pakai satu alat. Mereka biasanya ngegabungin alat-alat ini. Misalnya, mereka pakai Terraform buat nge-launch ratusan server sekaligus, terus otomatis manggil script Ansible buat nginstal aplikasi di semua server itu barengan. Gila kan efisiensinya? Lanjut ke bagian keempat, manfaat dan praktik terbaiknya. Kenapa sih perusahaan mau ngeluarin jutaan dolar buat teknologi ini? Yuk kita bahas. Buat para bos dan eksekutif, manajemen konfigurasi yang rapi itu artinya dua hal penting. Hemat uang dan aman banget. Sistem yang bagus bisa mangkas habis yang namanya downtime, alias server mati mendadak, yang pastinya bikin rugi besar. Karena semuanya otomatis, risiko human error jadi nyaris nol. Terus, proses audit keamanan yang tadinya bisa makan waktu berbulan-bulan, sekarang jadi super simple. Tim keamanan bisa dapat visibilitas yang luas buat mastiin nggak ada celah yang bisa dibobol hacker. Kalau kalian baru belajar IT atau pengen kerja pakai standar dunia, ada 4 kebiasaan wajib nih. Pertama, terapin konsep infrastructure as code. Jangan pernah ngesetting server manual pakai klik-klik mouse. Tulis semuanya dalam bentuk kode. Kedua, wajib pakai sistem version control kayak Git. Percaya deh, Git bakal jadi penyelamat hidup kalian kalau tiba-tiba salah nulis kode. Terus, jangan lupa otomatisasi backup data rutin kalian. Dan pastiin, sistem monitoring nyala terus. Ini tuh fondasi mutlak biar infrastruktur kalian nggak gampang goyah. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Ngelola jaringan hari ini aja udah butuh keahlian tinggi, apalagi nanti. Kita intip yuk, masa depan otomatisasi jaringan ini. Kedepannya, inovasinya bakal makin gila. Kita bakal ngeliat integrasi besar-besaran AI sama machine learning ke dalam tool konfigurasi ini. Nanti, AI bakal mantau jaringan, ngenalin pola yang aneh, dan ini yang paling keren, dia bisa ngebenerin masalah secara otomatis sebelum masalah itu bikin sistem down. Selain itu, tren sekarang juga mengarah ke GitOps, di mana Git benar-benar jadi satu-satunya pusat kendali infrastruktur. Ditambah arsitektur serverless, pemeliharaan IT ke depannya bakal jauh lebih cerdas, mulus, dan jalan sendiri secara otomatis. Semua perkembangan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Kira-kira, akankah AI berevolusi sampai titik di mana kita nggak butuh lagi sentuhan manual dari engineer IT manusia sama sekali? Gimana menurut kalian? Coba deh dipikirin. Oke, terima kasih udah nemenin belajar di penjelasan kali ini. Semoga wawasan ini bermanfaat dan bikin kalian makin penasaran sama teknologi di balik dunia digital kita. Sampai jumpa di topik seru berikutnya. Bye Teknologi Berbicara.